Halo, nama saya Heni. Saya tinggal di Italia dan saya seorang ibu rumah tangga. Ini adalah kota di mana saya tinggal, La Spezia, Liguria. Dalam channel ini, saya ingin berbagi resep-resep makanan dan masakan Italia yang sudah saya pelajari dari suami saya. Dan tentunya masakan Indonesia juga. Yuk kita simak. Dalam video kali ini, saya ingin menunjukkan bagaimana cara membuat ragi alami atau yang sering disebut dengan sourdough atau natural yeast. Ragi alami akhir-akhir ini banyak diminati oleh banyak orang. Di sini merupakan tradisi menggunakan ragi alami. Bahan-bahan untuk membuat ragi alami pun mudah didapat. Dengan ragi alami, kita bisa membuat aneka macam roti. Roti gandum, roti rustik, roti tawar, roti manis, pizza, focaccia, grissini, dan aneka kudapan lainnya yang membutuhkan proses pengembangan. Di masa pandemi ini, menurut saya, membuat sourdough atau ragi alami adalah sesuatu yang bisa dipertimbangkan, terutama buat teman-teman yang suka baking atau suka membuat kue. Karena selain lebih sehat, ketersediaannya pun tidak perlu dikhawatirkan. Mungkin kebetulan ingin membuat roti tapi tidak sempat keluar atau khawatir keluar rumah. Atau mungkin stok ragi instan di supermarket sudah habis misalnya. Ragi alami ini selain bisa bertahan lama, bahkan bertahun-tahun juga bisa menjadi alternatif buat yang alergi pada perut. Karena ragi alami terbuat dari bahan-bahan alami yang menghasilkan bakteri-bakteri yang lebih mudah dicerna oleh usus kita. Jadi, yuk membuat ragi alami bersama saya. Alat dan bahan yang diperlukan: terigu, air, buah, gelas, karet, dan kain untuk penutup. Yang kita butuhkan adalah 50 gram tepung terigu protein tinggi. Di Indonesia lebih menggunakan tepung cakra kembar dengan protein 13 gram. Kemudian air 25 gram. Dan sedikit buah. Di sini saya akan menggunakan buah pisang karena di Indonesia lebih gampang didapatkan. Tapi kalau bisa menggunakan buah apel itu juga lebih baik. Sekarang akan saya tunjukkan bagaimana caranya. Kita ambil sebuah mangkok ya. Lalu kita tuang terigunya, kemudian air, lalu buah pisang. Kita ambil sedikit saja ya, 1 ujung sendok cukup ya. Jadi terus kita masukkan ke sini. Ya. Kita mulai menguleni sampai kalis. Sekitar 5 menit. Fungsi dari buah pisang tadi atau buah apel tadi itu adalah sebagai starter. Karena buah itu mengandung sedikit gula ya. Saya rasa sudah cukup ya. Seperti ini. Tidak perlu terlalu halus, tidak apa-apa. Yang penting sudah menyatu. Lalu kita bulatkan. Setelah siap, kita ambil sebuah jar atau gelas. Usahakan gelas atau jar yang kita pakai itu bentuknya lurus seperti ini ya. Jadi tujuannya adalah supaya nanti pada saat kita
diamkan, kita akan bisa melihat seberapa dia akan berkembang. Kita masukkan ke dalam jar atau gelas tadi. Kita tekan dan kita ratakan. Sekarang kita siapkan penutupnya, yaitu kain dan 2 buah karet. Kenapa kita menggunakan kain? Karena supaya dia tetap bisa bernafas ya, jadi kita tidak menggunakan tutup yang rapat. Karena ragi ini juga membutuhkan udara untuk hidup. Lalu kita ikatkan karet. Dan saya akan juga meletakkan karet di sini. Kenapa? Ini sebagai tanda di mana ragi kita saat ini. Nanti kita akan mengetahui seberapa perkembangan dia. Karena kita membutuhkan waktu untuk membuat dia bertumbuh. Jadi kita diamkan pada suhu ruang selama 48 jam. Untuk tanda kita membutuhkan karet juga untuk penutupnya. Sampai di sini kita sudah mengetahui apa itu ragi alami dan kegunaannya, serta sudah melihat bagaimana cara membuatnya. Setelah langkah-langkah tadi, bukan berarti ragi sudah siap untuk digunakan. Untuk membuatnya siap bekerja sebagai fungsinya, perlu waktu kurang lebih 20-30 hari. Lalu, apa yang harus kita lakukan selama 20-30 hari ke depannya? Kita perlu memberinya makan secara berkala. Bagaimana? Sekarang saya jelaskan dengan gambar berikut. Katakan kita membuat ragi pada hari Sabtu. Pemberian makan dilakukan pada 48 jam pertama, yaitu di hari Senin. Kemudian 48 jam kedua pada hari Rabu. Lalu Jumat, Minggu, dan seterusnya. Jika dari pemberian makan terakhir kita melihat ragi menjadi 2 kali lipat dalam 24 jam, maka dari situ kita bisa mulai memberinya makan tiap 24 jam sekali. Misal di sini setelah kita kasih makan di hari Jumat, harusnya kita tunggu hingga hari Minggu. Tetapi di hari Sabtu kita lihat dia menjadi 2 kali lipat. Hari Sabtu kita bisa beri dia makan lagi. Dan selanjutnya kita lakukan setiap 24 jam sekali selama beberapa hari. Hingga dia bisa berlipat ganda dalam waktu 3 jam. Kita lakukan tes dengan memberi makan. Dan kita tunggu lagi selama 3 jam sebanyak 2 kali. Jika dia berlipat ganda dalam masa tes 3 jam itu, maka ragi bisa dikatakan siap. Sekarang saya akan menunjukkan cara memberi makan. Ini ragi yang berusia 48 jam. Kita buka. Kita ambil bagian atasnya yang keras, karena biasanya berkontak dengan udara, dan kita buang. Kita akan timbang berapa banyak. Kita ambil ya. Sedikit lengket. Di sini terlihat 36. Tepung terigu dengan berat yang sama dengan ragi tadi, yaitu 36 gram. Sudah 36 gram. Untuk memberi makan, kita membutuhkan tepung terigu jenis yang sama dengan berat yang sama dari ragi yang akan kita beri makan. Jadi tadi raginya 36 gram, tepung terigunya juga 36 gram. Kita masukkan tepung terigunya. Untuk memberi makan tidak cukup hanya tepung terigu, tapi kita juga membutuhkan air. Jumlah air yang kita perlukan adalah 50% dari jumlah ragi yang kita gunakan. Kita nolkan. Kita timbang 18 gram. 50%. Sekarang kita tuang airnya.
Kita uleni. Kita ambil juga bagian dalamnya, lihat nih, lengket-lengket. Ini sudah hampir siap ya. Lihat. Ambil gelas baru, kita bulatkan seperti bola, ya. Kita masukkan, tekan-tekan supaya dia mencapai di dasar dan lurus. Kita ambil kain, kita tutup karet merah muda. Terlalu kecil, ungu. Kita tutup. Dan kita kasih juga karet sebagai penanda hijau. Nah, sudah kita kasih makan. Biarkan dia selama 48 jam. Kadang-kadang baunya tidak enak ya. Tapi jangan khawatir. Kita bisa menggunakan notes untuk mencatat sejak hari pertama kita membuat ragi sampai dia siap untuk digunakan. Saya menggunakan notes dari teman saya penulis, Grace Yui. Halo Grace. Dalam video ini kita sudah mengenal dan melihat apa itu ragi alami dan kegunaannya, bagaimana cara membuat dan memberi makan ragi alami kita, serta penjelasan tentang jangka waktu dalam pemberian makan ragi kita hingga siap untuk digunakan. Di video-video yang akan datang, saya akan menunjukkan cara menggunakan ragi alami dalam resep-resep kita dan berbagi beberapa resep enak dengan menggunakan ragi alami. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Jika kalian suka dan tidak keberatan, mohon di-subscribe dan like channel saya Kak Sayamia. Sampai jumpa!